kalau saya sendiri merasa tidak pernah ini ya Mbak, kayaknya enggaklah anakku bukan ini, anakku dengar gitu. Cuman dari eyangnya itu juga dia cuman diam lihat kalau ada orang ketawa-ketawa. Kadang dia tanya, "Mama, mereka ngomong apa?" gitu. Sampai sekarang. Tapi sejauh apa Ibu bisa bertahan menerima mungkin ocehan orang gitu ya? Iya. Gak mungkin nggak ada kan Bu ya? Nggak mungkin nggak ada. Di sekolah yang reguler kemarin aja juga kalau di banyak orang dia agak kurang pede. Cuman saya berusaha untuk, memang faktor dari keluarga memang sangat diperlukan Mbak. Jadi kayak abinya, 2 kakaknya itu cewek sama cowok juga semuanya mendukung. Jadi misalnya sampai sekarang ada acara. Pernah ada satu ketika dia pengen curhat, ada cowok tuh. Pernah. Sejauh apa sekarang Ibu bangga terhadap Gina? Bangga sekali sampai nggak bisa berkata-kata Mbak. Sampai akhirnya bisa. Selamat malam Pak Firly QCase. Nah, itu salah satu perkenalan saya kepada teman-teman tuli saya atau disabilitas rungu. Kenapa seperti itu? Ya biar sama-sama paham kalau saya namanya Nuri. Isyaratnya seperti itu. Tapi mohon maaf kalau salah, namanya juga baru belajar, ya kan? Dan malam hari ini QCase hadir lebih dekat bersama Anda untuk mengenal cerita seorang ibu yang dianugerahi buah hati yang ternyata mungkin sempat mengelak, enggak, anak saya baik-baik saja, anak saya tidak mengalami masalah sesuatu, normal, semua ibu akan merasa seperti itu. Tapi ternyata dari ceritanya beberapa bulan baru ketahuan kalau anaknya mengalami disabilitas rungu. Dan malam hari ini kita akan berbicara, akan bercerita lebih dekat bersama Ibu Dwi. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Nuri. Nah, ini teman saya, teman tuli saya, Gina. Oke, coba perkenalkan. Halo, perkenalkan, nama saya Gina. Nah, namanya Gina. Dan Gina ini kalau sekarang SMA ya Bu ya? SMA kelas 1 naik kelas 2. SMA kelas 1 naik kelas 2 pemirsa. Tapi kalau biasanya seukuran Gina ini dia itu sudah semester 3 perkuliahan. Iya. Tapi kita belajar dari seorang Ibu Dwi bagaimana menghadapi kenyataan mungkin ya Bu ya? Iya. Dibilang ada sebagian orang yang mengatakan atau kayak nggak mau gitu ya Bu ya? Tidak menerima. Tidak menerima dengan kenyataan itu. Tapi Bu Gina mengajarkan kita malam hari ini untuk menerima segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan. Iya. Bagaimana cerita awalnya Bu? Ketahuan kalau Gina ini memang termasuk anak-anak spesial. Iya, sejak ini kalau saya sendiri merasa tidak pernah ini ya Mbak, kayaknya enggaklah anakku bukan ini, anakku dengar gitu. Cuman dari eyangnya itu juga merasa ada yang beda sama Gina gitu. Cuman saya sama abinya Gina, enggak apa-apa gitu. Sampai akhirnya singkat cerita umur 9 bulan itu dia pernah step. Terus kita ke dokter Supra waktu itu. Katanya dokter baik-baik saja di telinga gitu. Cuman waktu itu dikasih vitamin kalau nggak salah. Nah terus sampai Gina umur 2 tahun masih tetap ini kan kalau dipanggil kayak kurang respon gitu. Tapi waktu lahir memang normal menurut saya sih, nangis juga. Akhirnya umur 2 tahun tuh saya bawa ke dokter dia. Sama dokter dia langsung dikasih rujukan untuk ke dokter Sutomo. Karena waktu itu memang kondisi perekonomian saya waktu itu kurang ini ya, jadi saya tunda dulu. Soalnya pastinya kalau ke sana, kalau memang benar Gina rungu, berarti kita harus beli alat dengan segala macam kan Mbak. Akhirnya sampai umur 4 tahun, singkat cerita umur 4 tahun, sudah rembukan satu keluarga. Oh ya sudah, soalnya sudah melewati masa-masa ini yang kemarin-kemarin itu alternatif sudah, kemana-mana sudah
ternyata enggak ada hasilnya gitu ya. Terus ke umur Gina waktu 4 tahun itu saya ke rumah sakit RSAL. Nah di sana ya ternyata benar memang dia rungu sejak dari lahir gitu. Jadi bawaan gitu. Gina ini anak keberapa? Ketiga. Anak terakhir. ketiga. Ya. Anak terakhir. Tapi saudara-saudaranya? Normal semua. Oke. Iya. Nah menghadapi kenyataan seperti itu, bagaimana Ibu terguncangnya? Gitu? Iya awalnya kaget Mbak, kaget ya. Kaget terus setiap ada orang, oh ini enggak dengar, ini macam-macam. Saya selalu setiap pulang nangis Mbak. Sampai akhirnya saya ketemu teman saya waktu itu ya. Punya anak rungu juga. Sudah kamu ndak usah ini, nanti kalau Gina umur 7 tahun kamu sudah kebal gitu. Ternyata benar. Jadi ya walaupun kadang sampai sekarang pun kadang saya kalau melihat Gina sama temennya gitu, terus temen sama saudaranya yang biasa ngobrol kayak gitu kan, dia melihat kalau ada orang ketawa. Kadang dia tanya, "Mama, mereka ngomong apa?" gitu. Sampai sekarang ya namanya orang tua ya Mbak, hati ini terasa gimana gitu. Pasti ya, ada. Bu, ya? Ya, pasti ada. Cuman saya melihat kenyataan ke depannya lagi gitu. Walaupun anakku begini tapi dia mampu, dia begini gitu. Akhirnya ya mungkin memang faktor dari keluarga memang sangat diperlukan Mbak. Jadi kayak abinya, 2 kakaknya itu cewek sama cowok juga semuanya mendukung. Jadi misalnya sampai sekarang ada acara Gina, jadi sebisa mungkin mesti kami semua hadir gitu untuk mensupport Gina, untuk ngasih sekedar ucapan gitu pasti selalu ada. Awal-awalnya memang ya rasa berat ya. Baru ketahuan kalau Gina itu memang mempunyai keterbatasan dalam pendengarannya sejak umur 9 bulan setelah step. Setelah step. Cuman saya saja yang orang masih mengelak masih mengelak gitu. Tapi ya terus yang umur 4 tahun itu akhirnya dibera kan, yang di RSAL itu Mbak. Pastinya itu ya sudah mau ndak mau gitu. Terus pakai alat bantu dengar. Setelah menjalani pemeriksaan menyeluruh kalau Gina itu ini ada tingkatannya nggak sih Bu kalau rungu? Ada. Kalau Gina ini kalau sejak lahir itu pasti DB-nya tinggi. DB itu apa? DB itu ini kalau orang normal seperti kita itu DB-nya 40 gitu. Jadi kayak kualitas pendengarannya respon pendengarannya. Kayak gini kan kita dengar suara pesawat ya. Kalau Gina enggak mungkin dengar. Kecuali kalau dia ada di bandara. Terus kalau kita di bandara kan dipakein itu ya kadang kapas. Kalau terlalu keras kan sakit. Kalau Gina enggak. Justru itu dia baru bisa dengar suara pesawat gitu. Kalau sejak lahir memang tinggi Mbak, 90, 100 gitu, kanan kiri kan beda. Ada teman Gina malah 100, satunya 100 lebih. Cuman bagian dalam telinga aman semua, enggak ada yang rusak gitu. Kan ada rungu itu kalau Gina sejak lahir, ada karena waktu umur 4 tahun misalnya jatuh terus sampai keluar darah itu awalnya dengar pastinya gitu, karena ada bagian dalam telinga yang rusak akhirnya dia nggak dengar, itu beda lagi. Oke, jadi memang Gina ini adalah bawaan atau anak spesial yang memang dikhususkan untuk Ibu sekeluarga ya. Tapi sejauh apa Ibu bisa bertahan menerima mungkin ocehan orang gitu ya? Iya. Gak mungkin nggak ada kan Bu ya? Nggak mungkin nggak ada. Di sekolah yang reguler kemarin aja juga begitu juga Mbak. Nggak semua guru yang di sana itu nerima Gina semua gitu, sampai diantar sama kepala sekolahnya yang SLB itu, diantar sama Bu Dini untuk ke sekolah reguler gitu kan. Terus ya agak berat juga kayaknya sana nerima, cuman Bu Dini meyakinkan ke sekolah tersebut kalau memang Gina mampu gitu. Ya alhamdulillah bisa ngikuti sampai dia bisa lulus dari Lukman Hakim. Kalau komunikasi sama Gina bagaimana? Gina bisa mengerti yang Kak Nuri omongin? Iya. Oke, iya.
Berarti Gina ini cepat untuk bisa merespon gerak bibir ya Bu ya? Iya, perlu latihan terus sampai sekarang kadang ya perlu di ini Mbak. Kalau kurang jelas pasti saya suruh mengulang dia ke siapapun gitu. Jadi untuk ke lawan bicaranya gitu saya pesen Mbak. Nanti kalau Gina ngomong kalau enggak jelas suruh ulang gitu. Sampai sekarang. Oke, Kak Nuri tanya ya. Kak Nuri tanya. Cita-citanya apa? Cita-cita. Cita-cita. Belum tahu. Kan pinter ini. Katanya pinter dulu katanya dandan. pengen jadi pengusaha. Pengusaha. Apa jadi guru? Apa jadi guru? Kita Guru apa Guru. pengusaha? pengusaha. Oh, pengusaha. Wah, luar biasa ya. Gina mau jadi pengusaha, tapi pendengar ternyata sejauh ini Gina itu mempunyai kemampuan yang spesial. Bisa mengasah kreativitasnya, mengasah bakatnya, walaupun mungkin terhalang dengan pendengaran, itu bukan menjadi suatu penghalang karena ada support keluarga yang selalu menjadi garda terdepan untuk Gina. Kalau dari ibu sendiri, bagaimana kayak mengasah potensi Gina biar dia itu tidak ketergantungan? Ya saya gini Mbak, selama ketergantungan kepada saya maksudnya. Ya ini sejak Gina mulai bisa ikut lomba-lomba itu, saya berusaha untuk Gina di depan gitu, saya di belakangnya gitu. Jadi kalau memang dia benar-benar perlu bantuan saya, baru saya membantu ini Mbak. Misalnya kalau beli-beli ke toko kayak gitu, bantu untuk menjadi translator ya, lah ya gitu. istilahnya. Oke. Coba Gina boleh pakai bahasa isyarat yang Gina tahu dan Gina bisa ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Coba. Ayo. Kita. Gimana kita? Bahasa Kita. isyarat. Iya, bahasa Ya. isyarat. Kita Akan akan kembali. Kembali. balik. Balik. Iya, kembali. Balik. Bukan. Setelah kembali. Jadi memang kalau di Iya, kembali. keluarganya Ibu Dwi memang Gina diharuskan untuk bisa mengeluarkan suara Iya. dan bahasa isyaratnya Iya. ya Bu ya. Oke. Kembali Kita balik. kembali. setelah Kena yang kal satu ini. ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini gitu. Kita Nah, akan kembali. kita akan Kembali kembali setelah yang satu ini. Memang tidak mudah pemirsa mempunyai anak atau buah hati yang spesial atau dikategorikan disabilitas, mau rungu atau apapun. Memang ada treatment-treatment khusus agar mereka mampu bisa berkomunikasi dan mampu bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, sejauh ini kita melihat ternyata Gina mampu ya berkomunikasi dengan orang-orang baru, terus juga kayak mengikuti instruksi ya Bu ya. Iya. Tadi Gina, ayo make upin. Dia langsung mengangguk, oke gitu. Iya. Memang dari awal Gina ini komunikasinya lancar dengan orang-orang atau mungkin teman-temannya itu? Kalau selama ini, kalau di banyak orang dia agak kurang pede. Cuman saya berusaha untuk, enggak apa-apa, kamu ngajak ngomong duluan gitu. Nanti dia pasti mau gitu. Jadi kalau di orang banyak misalnya ada pertemuan keluarga gitu, dia diem dulu. Terus saya, ayo tuh ada temennya.
mesti saya ini dulu Mbak. Soalnya kalau dia kalau memulai duluan katanya takut ndak ngerti katanya gitu. Tapi terus saya berusaha ndak apa-apa nanti Gina ngomong dulu nanti pasti ngerti. Kalau Gina ndak ngerti tanya kamu ngomong apa diulang terus ndak apa-apa saya gitu. Kalau masih belum paham tulis di HP Gina pengen tanya apa saya gitu. Ya betul. Iya. Apalagi komunikasi sekarang sudah ada fasilitas Iya. seperti handphone itu ya Bu Iya. ya. Tapi kalau Gina sendiri sejak kecil memang udah tumbuh kayak bakatnya itu udah ketahuan sejak kapan Bu? Kalau sejak kecil dia memang permainan itu ya Mbak mulai sudah bisa jalan itu memang dia ndak suka mainan kayak boneka gitu. Dia lebih suka mainan itu puzzle. Puzzle terus ini juga apa botol air mineral air mineral yang tanggung itu kelereng dimasukin satu-satu. Kalau anak umur di bawah umur 2 tahun kan kayaknya susah ya Mbak kalau menurut saya. Dia enggak. Terus satu-satu kelereng dimasukin. Terus gunting itu dari umur 2 tahun sudah dia mulai gunting itu rapi sampai pinggir-pinggir. Itu puzzle senengannya. Ya, jadi udah ketahuan ya Bu ya Iya, kemampuan kalau Gina saya itu. sendiri belum paham gitu, cuman kenapa gitu. Iya. Nah, sejauh ini pemirsa kita juga melihat Gina sedang ini namanya face print, Face painting. face painting Iya. ya. Nah, ini dari tadi Gina sudah menyelesaikan satu tahapan demi tahapan. Gina juga mendandani model kita malam hari ini. Dan terbukti memang kreativitas Gina itu terasah, bukan face paint aja, tapi Gina juga menghasilkan suatu karya yaitu lukisan. Nah, lukisannya juga sudah ada nih, salah satunya di sini karya dari Gina. Iya. Ya, karya dari Gina. Untuk memfasilitasi kreativitas Gina seperti apa, Ibu? Ya, saya ambil yang sederhana aja, Mbak. Saya bilang, ini kan waktu itu ini ikut lomba di UNER, PMB UNER yang ngadain. Dia 2 tahun berturut-turut juara 1 untuk lukisnya nasional kan itu Mbak. Ini yang ya saya cuman gini, dia kalau sudah punya keinginan, jadi misalnya untuk beli kanvas gitu, biar mama pakai uangku aja gitu. Ini catnya habis, aku mau beli sendiri. Dia memang suka begitu. Ya saya cuman apa yang Gina mama mau beli apa gitu, mama beli ininya gitu. Oh sudah. Oke sudah. Ini dia hasilnya. Wah, modelnya tempat. Ini seperti apa? Make up karnaval Iya. ya. Gina Iya. sukanya yang seperti itu. Iya kebetulan dari tahun 2021 semenjak di Cinta Ananda dia tiap tahunnya diikutkan itu lomba tata rias. Oke, yang kemarin katanya yang ke Jawa Timur ya Bu, ya ke provinsi ya? Dari kabupaten terus ke provinsi, dari provinsi alhamdulillah masuk juara 1 nanti untuk ke tingkat nasional mewakili Jawa Timur. Wah luar biasa Gina ya. Nah ini modelnya udah cantik. Terus ini latihannya berapa lama biasanya Bu kalau Gina sedang mau ikut lomba? Tiap hari Mbak, ini tidak ada liburnya ini yang ini untuk menghadapi yang nasional. Ya kepala sekolahnya juga udah pesen, tidak boleh libur lama-lama. Gina suka melukis. Suka Kenapa? karena suka berani itu. Sekarang. Suka apa? Campur itu. Oh suka mencampur warna. Oh, suka mencampur warna ya. Oke. Jadi memang kreativitasnya terasah terus ya, Bu ya. Iya, Alhamdulillah. Kalau Ibu sekarang sudah melihat Gina seperti ini, tapi kalau flashback kembali Ibu Iya. melihat Gina ketika masih kecil, itu perasaannya gimana, Bu? Ya alhamdulillah bangga sekali Mbak. Makanya saya bilang ke teman-teman juga memang dukungan keluarga itu penting. Anak-anak harus dimotivasi. Kan kadang gini, ya anaknya Gina enak sudah gini, sudah ini kan Gina sudah banyak ini. Dulu waktu Gina masih kecil juga begitu, saya gitu. Terus didukung terus saya gitu. Jangan sampai ini pokoknya diarahkan, diikuti terus itu anak-anak.
Insya Allah pasti nanti bakatnya akan keluar gitu. Iya. Bagaimana menjaga kestabilan emosinya? Kadang kan kalau tidak memahami apa yang kita perintahkan, kadang ada yang bad mood gitu, emosinya udah berubah gitu. Iya, ya alhamdulillah kalau untuk Gina paling ya agak-agak ini, cuman ini nanti kalau misalnya saya nggak ngerti gitu, kalau lama-lama dia sudah nanti aja lah aku capek gitu. Nanti kalau sudah meredam baru tadi Gina mau ngomong apa gitu, baru dia menjelaskan begitu. Iya. Kalau nggak ngerti apa kata mama, Gina marah. Hah? Marah? Sering. Sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Banyak. Mama cerewet nggak? Nah, Iya. Kenapa? ketemu Oh, kok tahu cerewet? Lihat dari mana? Gini. Ya. Iya. kenapa Kenapa? Apa? kenapa Nggak ngerti apa? Tulis. Ka K, I. pa Oh, mama kepo katanya Bu. Kepo. Mama ini kepo ya. Punya privacy sendiri sudah, Ma. Jangan kepo-kepo sama Gina ya. Suka buka HP-nya Gina. apa Buka HP. Mama. Iya. Suka lihat handphonenya Gina. HP-nya. Oh, makanya kepo. Ya kan? Tapi pinter juga dia, ada yang dikunci. Ini kenapa dikunci? Udah, mama nggak boleh lihat. Ternyata punya rahasia juga ya. Tapi pernah cerita, mohon maaf ya Bu, Iya. kan Gina juga sudah besar ya. Iya. Pernah ada satu ketika dia pengen curhat, ada cowok tuh Pernah, yang iya pernah. gitu. Tapi Sudah ada masa di itu ya Bu? iya, sama aja Mbak, katanya gurunya. Saya pikir juga gitu ya. Soalnya kan Gina udah umurnya 19 lebih. Saya gini, kok kayaknya Gina ini ya Bu ya, apa nggak suka ke cowok atau gimana, saya gitu ya Mbak. Sempat khawatir saya. Terus katanya gurunya gini, enggak Bu, kalau Gina memang ini, cuman memang dari dasarnya orangnya. Jadi dia orangnya kan perfect Mbak. Jadi dia enggak mau sembarangan gitu. Jadi memang benar-benar yang nyantol, yang benar-benar tepat untuk Gina, mungkin begitu. Kalau teman-teman yang lainnya biasa Mbak, seperti anak normal lainnya. Oke. Cuman saya bilang kalau ini Gina cerita sama mama ya. Dulu kakak cerita juga, iya. Kakak emas selalu cerita sama mama saya gitu. Ya, sejauh apa sekarang Ibu bangga terhadap Gina? Bangga sekali sampai enggak bisa berkata-kata Mbak. Sampai akhirnya bisa ke tingkat nasional itu. Ya. Ketika misalnya ada waktu untuk di flashback kembali, Ibu akan memohon anak yang normal saja atau tetap menginginkan Gina hadir di Ya tengah-tengah Ibu? mungkin memang ini Gina dicipta untuk kami sekeluarga, untuk menguji kesabaran kami juga iya. Terus mungkin bisa jadi contoh buat yang lainnya gitu. Jadi punya anak, Gina punya satu kekurangan tapi Allah kasih begitu banyak kelebihan kalau menurut saya. Coba sadar dari dulu ya, katanya abinya gini, kamu pilih mana, Gina seperti ini sama Gina normal tapi pada akhirnya dia akan jadi anak yang durhaka misalnya gitu ya. Saya mikirnya ke sana Mbak, sampai bisa seperti ini gitu. Iya, Akhirnya bisa menerima semua, kayak kakak-kakaknya itu sayang semua sama Gina. Benar. Pemirsa, kalau kita melihat disabilitas rungu, kalau di Indonesia yang mungkin bisa menginspirasi adalah ini ya, Reisa Hetapi ya. Oh Dewi Yul. Iya, putranya Dewi Yul. Iya. Dia disabilitas rungu tapi kuliahnya luar biasa, ke Amerika. Iya. Terus sekarang sudah S2 kayaknya udah Iya, Kak. selesai. Siapa? Ya. Yang kemarin yang cowok siapa? Gina yang lihat IG-nya. akan Bukan, yang anaknya artis yang Gina bilang, terusan yang pakai kacamata.
siapa sih yang cowok kan ada tuh. Iya. Surya. Iya. Yang pakai kacamata. Yang kemarin yang naik Grab itu, yang Gina di IG itu. Ya, kan, mungkin Surya. itu bisa menginspirasi dan salah satunya mungkin Gina bisa memberikan inspirasi kepada teman-temannya ya Bu ya. Surya Sahetapi yang sekarang sudah lulus S2 bahkan itu di Amerika ya. Gina, semangat ya. Jangan malu ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Oke? Sama-sama. Sama-sama ya. Oke, Gina boleh kasih pesan atau semangat sama teman-temannya. Semangat teman-teman yang tadi. Semangat buat teman-teman semua. Jangan malu, harus semangat teman-teman. Iya, jadi teman-teman jangan malu, harus semangat, pasti bisa ya. Oke, tos dulu dong Gina, semangat Gina. Yang pasti pemirsa, mungkin memang Tuhan punya cara berbeda ya kepada masing-masing personal. Ketika dihadiahkan anugerah anak spesial, kita bisa belajar dari seorang Ibu Dwi yang pantang menyerah apapun keadaannya, dari faktor ekonomi dan mental sudah teruji ya Bu ya. Insya Allah sudah. Insya Allah sudah teruji. Semangat selalu buat Gina meraih prestasi. Ibu juga semangat ya menemani Gina sampai nanti mungkin akan ke tingkat nasional ya. Baru-baru Mohon ini. doanya. Terima kasih pemirsa QCast sudah menemani Nuri Ardiansa di QCast edisi minggu ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya ya. Stay tune terus bersama QCast setiap hari Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kami pamit. Bye-bye.